sekolah minggu yang luar biasa yang diberkati Tuhan yang ada di rumah pada saat ini. Mari kita memulai ibadah online kita pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa kami yang baik, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, di mana pada hari ini, siang yang indah ini kami boleh memulai ibadah online kami. Engkau sangat baik memimpin dan mengatur semuanya Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Kau hadir di ibadah kami, berkati semuanya ibadah kami mulai dari awal, pertengahan sampai akhir. Berkati semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online, baik yang baru bergabung juga Engkau berkati. Berkati semua orang tua yang mendampingi anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, berkati pujian kami, berkati musik kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kiranya Engkau hadir di dalam ibadah online kami ini. Mujizat-Mu jadi, kuasa-Mu jadi Tuhan, jamahan-Mu jadi bagi anak-anak sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah online kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami memulai ibadah online kami. Syukur Tuhan, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Hai teman-teman, mari kita angkat pujian kita. Aku Tresno Yesus. Kasih Yesus manis dan indah. 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 Wow, oh, sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, wow, oh, sungguh indah. Tinggi dari langit dalam, dari samudra luas, dari samudra, oh, oh, sungguh dari langit dalam, dari lautan luas, dari samudra, wah, oh, sungguh indah, wah, oh, sungguh indah, wah, oh, sungguh indah. Haleluya, anak sekolah minggu diberkati Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian kita. Satu hal yang kami rindukan Engkau Tuhan. Haleluya. Semua persiapkan hatinya, kita angkat pujian ini, kita nikmati hadirat Tuhan dalam pujian ini. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik.
anak sekolah minggu. Selamat hari Minggu anak-anak ibu yang berbahagia. Salam kemenangan iman dari ibu hari ini. Apa kabarnya semua anakku? Pasti luar biasa. Ibu percaya semua kita dalam keadaan sehat. Makanya kita bisa menyaksikan untuk kita beribadah bersama-sama pada siang hari ini untuk kita memuji menyembah Tuhan. Tadi sudah memuji dan menyembah Tuhan kan anakku? Tetapi saat ini kita juga akan mendengarkan bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan mengajari kita untuk kita bisa bertumbuh sebagaimana yang Tuhan mau supaya kita dibentuk sesuai dengan kehendaknya. Terlebih dahulu siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya. Mari duduk yang manis, mari duduk yang rapi. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Tetapi mari kita dulu berdoa dulu kepada Tuhan. Haleluya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapa kami yang baik dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Karena kami boleh lagi Tuhan Yesus mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang ada pada saat ini di depan televisi mereka masing-masing, bahkan di depan laptop mereka, bahkan di depan HP mereka masing-masing. Mereka pada saat ini sedang mengikuti ibadah online Tuhan, dan pada saat ini mereka akan mendengarkan firman Tuhan. Mari berkati mereka Bapa. Urapi telinga hati pikiran mereka. Berikan kepada mereka hati yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh mengubahkan mereka, boleh mengajari mereka, sehingga mereka berbuah, mereka bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau dengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Berkati hamba-Mu yang menaburkannya. Berikan hikmat bijaksana. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan bersehati kami mengusirkan segala roh jahat setan iblis, roh kegelisahan, penyakit, kelemahan yang membuat anak-anak kami tidak tenang pada saat ini. Kami usirkan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami undang kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya anak-anak sekolah minggu. Hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari buka Alkitabnya. Kita membaca firman Tuhan. Bagaimana kita harus mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Supaya apa nakku? Supaya Tuhan juga mendengarkan doa kita, supaya Tuhan juga mengutamakan kehidupan kita, supaya Tuhan juga memberikan apa yang kita doakan, apa yang kita rindukan, apa yang kita cita-citakan. Kita akan baca firman Tuhan di dalam kitab 1 Samuel 15 ayat 24. Mari kita buka bersama-sama. 1 Samuel 15 ayat 24. Mari kita baca firman Tuhan. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataan-Mu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Kita baca sekali lagi anakku. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataan-Mu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Bagaimana firman Tuhan ini kita baca anakku? Bagaimana Saul lebih menakuti rakyatnya daripada Tuhan dan hambanya, yaitu Samuel. Ketika kita membaca ini dari ayat pertama di pasal 15 dan juga di ayat 14, bagaimana Tuhan mengangkat Saul untuk menjadi raja atas bangsa Israel melalui hambanya Samuel. Ketika itu Tuhan sudah menentukan bahwa Saul lah yang akan menjadi raja untuk memimpin bangsa Israel. Tetapi ketika itu pada saat mereka menang di dalam peperangan itu, ada sebuah peperangan ketika itu yang dipimpin oleh Saul ketika itu, tetapi Tuhan memakai Saul dan mengurapinya sehingga dia menang atas peperangan itu nakku. Dan ketika dia menang, banyak jarahan yang akan mereka bawa.
banyak barang-barang daripada bangsa yang sudah mereka kalahkan itu untuk mereka bawa. Tuhan berpesan agar itu tidak dia bawa. Tetapi apa yang dilakukan oleh Saul? Dia mengingat akan perintah daripada Samuel hambanya yang disampaikan Tuhan kepada Samuel untuk disampaikan kepada Saul. Dia lebih takut kepada rakyatnya, dia lebih takut kepada manusia daripada kepada hambanya, kepada Tuhan, kepada misalnya kalau kita kepada Bapak Gembala kita. Saya misalnya seperti ibu, saya lebih mengutamakan apa yang menjadi kepentingan kita daripada kepentingan Tuhan. Tuhan tidak menyukai hal itu terjadi kepada Saul. Apa yang terjadi kepada Saul? Anak-anak ibu yang sudah bisa membaca cerita Saul ini, Tuhan mengambil alih dan dia ditolak sebagai raja. Kenapa? Karena dia lebih takut kepada manusia. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kita disuruh takut kepada Tuhan. Kita bukan disuruh takut kepada manusia. Karena itu adalah hukum yang pertama, hukum yang paling utama. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Mari kita buka anakku di dalam kitab Matius 22. Kita buka di dalam kitab Matius 22. Apa dikatakannya di dalam kitab Matius 22 ayat 37 itu? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan putar balikkan ini. Jangan kasih kepada Tuhan merupakan adalah hukum yang kedua yang kita lakukan, tetapi hukum yang pertama itu kita buat adalah kasih kepada manusia. Tuhan tidak mengizinkan hal itu diputar balikkan. Tuhan mau kita mengutamakan Dia. Apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan itu harus kita lakukan. Karena apa? Karena Dia yang punya kita. Dia yang punya dunia ini. Dia yang punya nyawa kita, napas kehidupan kita. Itu semua adalah Tuhan yang punya. Untuk itu kita disuruh melalui Injil Matius, di dalam Matius 22 untuk kita mengasihi Tuhan Allah. Itu merupakan adalah hukum yang utama. Dan yang sama dengan itu adalah mengasihi sesama manusia. Tetapi ketika ketika Saul hendak diangkat menjadi raja, apa yang dia lakukan? Dia mengutamakan takut akan manusia. Dia takut kepada manusia. Dia tahu dia melanggar firman Tuhan. Apa yang dia katakan? Saul berkata kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi apa katanya? Aku takut kepada rakyat. Anak-anak ibu semua, anak-anak sekolah minggu yang ada sedang menyaksikan ibadah pada saat ini, nakku, jangan karena kamu takut kepada gurumu, jangan kamu takut kepada orang tuamu, kamu melakukan kesalahan. Misalnya kamu sedang ujian, karena kamu takut nilaimu rendah, karena kamu takut nanti dimarahi oleh guru atau orang tuamu, akhirnya kamu menyontek, kamu membuat kopekan, kamu membuat catatan kecil. Untuk apa? Untuk kamu bisa mendapat nilai yang tinggi. Tuhan tidak lihat kok. Tetapi nanti ketika nilaiku dibagikan setelah ujian, maka orang tuaku akan marah. Maka guru akan menegur aku karena aku bernilai rendah. Nakku, firman Tuhan berkata, sesuatu yang sudah dijanjikan kepadamu, ketika kamu sudah dilihat bertekun di dalam Tuhan, dan itu sudah didoakan oleh orang tuamu atau kamu sendiri, misalnya kamu sudah berdoa untuk bercita-cita kamu adalah seorang anak yang berhasil, misalnya ingin menjadi pilot atau ingin menjadi dokter.
Tetapi di dalam perjalananmu, kamu selalu mendukakan hati Tuhan. Kamu selalu mengutamakan kepentingan orang lain, kepentingan manusia. Maka apa yang terjadi? Ketika Tuhan sudah mencatat doamu di sorga, bahwa engkau akan mendapat apa yang engkau cita-citakan, dan kau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan sudah mencatat itu, dan engkau kalau berjalan di relnya Tuhan, maka engkau akan mendapatnya. Tetapi ketika kamu lari daripada relnya Tuhan, maka Tuhan mencabut semua apa yang menjadi cita-cita dan kehendakmu. Kenapa itu terjadi? Karena kita tidak mengutamakan Tuhan. Tuhan berkata bahwa Dia harus kita kasihi. Firman Tuhan ada di dalam kitab Keluaran, apa nakku, titah keberapa itu? Takut kepada takut kepada Tuhan itu adalah salah satu yang harus kita lakukan. Karena apa? Tuhan adalah Allah yang cemburu. Allah yang cemburu. Dia cemburu kalau Dia kita duakan. Dia cemburu kalau Dia kita kesampingkan, nakku. Tetapi Dia harus kita utamakan. Ingat, ketika kamu nanti beranjak dewasa, beranjak remaja, maka ingatlah, apa yang kamu rindukan, apa yang kamu lakukan, haruslah sesuai dengan apa yang sudah kamu doakan. Jangan karena ada situasi, jangan karena ada, misalnya nanti kamu sudah bekerja nanti, misalnya kamu mau bekerja, lalu kamu disuruh nanti supaya kamu menyeleweng daripada kepercayaanmu. Apakah kamu akan memberikannya kepada orang lain? Apakah kamu akan memberikannya kepada manusia karena kamu takut kepadanya? Jangan, nakku. Percayalah, manusia itu juga adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah ciptaan Tuhan. Saya ciptaan Tuhan. Anak-anak ibu, anak-anak sekolah minggu, semua adalah ciptaan Tuhan. Kita semua ini adalah ciptaan Tuhan. Takutlah kepadanya dan jangan takut kepada manusia. Kalau kamu bertekun terus di dalam Tuhan, bagaimana Daud, nakku? Daud mengatakan ketika dia takut kepada Tuhan, ketika itu dia dalam keadaan percaya. Tetapi ketika kamu tidak percaya, maka kamu bisa tidak takut kepada Tuhan. Coba buka di dalam Mazmur, nakku. Mazmur 56 ayat 4, nakku. Mari kita buka di dalam Mazmur 56 ayat 4 dikatakan, nakku. Di dalam Mazmur 54 ayat Mazmur 56 ayat 4, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Jadi ketika kita takut akan Tuhan, kita itu pasti dalam keadaan percaya. Tetapi kalau kita tidak takut lagi kepada Tuhan, itu kita tidak lagi percaya kepadanya. Karena apa? Karena kita merasa orang lain adalah sumber kekuatan kita. Orang lain adalah teman yang paling dekat dengan kita. Kita tidak tahu teman kita itu, orang tua kita itu, atau sahabat kita itu adalah ciptaan Tuhan, sama seperti kita. Jadi mari, nakku, pada saat ini, mari jadikan ketakutanmu adalah takut akan Tuhan, bukan ketakutan kepada manusia. Seperti Raja Saul ini, yang dia tahu bagaimana kehidupannya. Kalau kita membaca ini sampai terakhir, nakku, di akhir ayat 15 ini, apa katanya di sini? Di sini dikatakan bahwa dia katanya ditarik, ditolak menjadi raja. Dia tidak lagi menjadi raja. Lalu apa? Sampai dia meminta kepada Samuel supaya dia diakukan di hadapan rakyatnya dan dia bisa menyembah lagi kepada Tuhan. Bukan hanya kita lepas daripada ketakutan kita kepada rakyat saja. Tidak, nakku. Kita kehilangan penyembahan kepada Tuhan. Kita tidak bisa menyembah lagi kepada Tuhan. Alangkah sedihnya, nakku, kalau kita tidak bisa lagi menyembah pencipta kita yang memberikan kekuatan kepada kita, yang memberikan kesehatan kepada kita. Jadi anak-anak ibu, jangan nanti oleh karena ada sesuatu, biar temanku senang, aku mau biar banyak temanku, uang jajanku gak banyak, lalu datang anak sekolah minggu, ambil uang mama, curi uang mama, nanti biar saya ajak teman saya jajan, lalu mereka senang kepada saya.
Adakah di sini anak sekolah minggu yang demikian? Kalau ada, mari bertobat, nakku. Jangan kamu menyenangkan hati temanmu hari ini, besok pun kalau kamu tidak memberi kepada dia, kamu tidak ditemani. Tetapi kalau kamu melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka dia akan dilawat Tuhan juga hatinya. Dia juga tidak akan mau menekan anak-anak sekolah minggu. Jadi mari dasarnya ingat semua firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh ibu guru sekolah minggu. Ketika kamu offline dulu, ketika kita tidak online seperti ini, sudah diajari bagaimana kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kita supaya berhadapan dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari lakukan. Berubahlah sebagaimana firman Tuhan yang ibu bagikan 2 minggu yang lalu, yaitu tentang bagaimana kita supaya berubah sesuai dengan pembaharuan budi kita. Kita berubah tidak lagi sesuai dengan dunia ini. Jadi dengan kita takut kepada Tuhan, itu adalah salah satu, dengan kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, itu adalah salah satu pembaharuan kehidupan kita. Itu adalah salah satu bentuk pertobatan kita. Itu adalah salah satu kita adalah manusia lahir baru. Jadi mari anak-anak ibu semuanya, mari coba dihafal ya nakku. Sampai sekarang ibu belum pernah lah lihat anak ibu yang sekolah minggu mengirimkan ayat hafalannya. Padahal ibu selalu mengatakan melalui ibadah seperti ini, hafal ini anakku, supaya nanti dikirimkan ke WA ibu. Kenapa tidak ada yang pernah mengirim atau ke WA grup sekolah minggu? Tidak ada satupun yang memvideokannya, nakku. Kenapa, nakku? Berarti anak-anak ibu tidak bisa namanya itu bertumbuh kalau begitu. Tidak mau kan bertumbuh. Tidak mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari anak-anak ibu, ketika masih sekolah minggu, apa firman Tuhan yang sudah pernah kamu dengarkan? Apa firman Tuhan yang sudah ada di dalam ingatanmu? Ketika kamu bangun tidur, Amsal 1 ayat 7 adalah Mazmur 105 ayat 100, Mazmur 105 ayat 119. Tahu terus kan aku? Karena apa? Karena kita sudah menghafalnya dan kita sudah tahu setiap hari. Kalau kita sudah tahu, kita bisa melakukannya setiap hari dalam hidup kita. Ketika kita hendak melakukan yang tidak benar, maka kita mengingat firman Tuhan tadi. Jadi anak-anak ibu, berubah dengan keadaan yang ada. Berubahlah dengan pembaharuan budimu. Sebagaimana firman Tuhan di dalam kitab Roma kemarin, bahwa kita disuruh berubah sesuai dengan pembaharuan budi kita. Kita mengerti mana yang baik dan benar, karena kita sudah diajari bagaimana yang benar, bagaimana yang baik di hadapan Tuhan. Jadi mari anak-anak ibu, mari lakukan takut akan Tuhan. Ketika kamu belajar, ingat akan firman Tuhan. Kalau kamu mengutamakan Tuhan dalam hidupmu, menjadikan Tuhan yang terutama, maka ingatlah apa yang kamu doakan, apa yang kamu cita-citakan, itu pasti jadi. Karena Tuhan sudah menentukannya ketika kamu berdoa pertama. Jangan itu diambil oleh Tuhan. Jangan itu nanti lepas dari genggaman. Ketika kamu mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan tetap mengutamakan kita di dalam hidup kita. Anak-anak ibu yang masih muda-muda sekolah minggu semuanya, kesempatan terbesar bagimu adalah waktu yang panjang. Masih banyak waktu yang masih bisa kau lakukan di dalam hidup. Jadi mari semua anak-anak ibu, mari semua kita berubah, kita takut akan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita menjadi anak-anak yang berhasil. Demikian firman Tuhan yang bisa ibu bagikan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Haleluya anak ibu, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetapi kita akan berdoa dulu, tetapi terlebih dahulu kita akan sembah Tuhan. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Mari kita katakan bahwa Dia adalah yang terutama di dalam hidup kita. Sehingga apa? Sehingga sorga bersuka cita melihat kita mengutamakan Dia dalam hidup kita. Haleluya anakku. Mari kita angkat pujian kita. Semuanya bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan yang terutama di dalam hidup ini. Haleluya.
Yesus, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, yang memberikan kami Tuhan Yesus pengajaran pada hari ini. Untuk kami mengutamakan Engkau di dalam hidup kami. Untuk kami Tuhan membuat Engkau yang nomor satu dalam hidup kami. Karena Engkau adalah Allah yang cemburu Tuhan, yang tidak mau untuk diduakan di dalam hidup kami. Ajari anak-anak kami semuanya yang pada saat ini Tuhan sedang menyaksikan online ini. Ajari mereka pada masa muda mereka Tuhan, untuk mereka mengingat adalah Engkau yang paling utama dalam hidup mereka. Agar mereka Tuhan Yesus bersandar sepenuhnya kepadamu, sampai kepada memutih rambut mereka. Mereka tetap Bapa menyerahkan hidup mereka dan tangan mereka kepada tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berkati Engkau Tuhan dengan pujian kami pada hari ini. Engkau telah memberkati kami Tuhan dengan firman-Mu yang begitu indah yang mengajari kami untuk kami tetap terutama Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kami sudah Tuhan Yesus memuji menyembah-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya anak-anak ibu. Pada saat ini anak-anak ibu banyak yang mungkin ada yang kebetulan pertama kali saat ini mengikuti ibadah online bersama-sama dengan kami. Mari anak-anak ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Dan juga buat anak-anak ibu yang sedang sakit, mari anakku, mari taruhkan di mana yang sakit di dalam bagian tubuhmu. Apakah yang menjadi doamu pada hari ini? Baik itu bukan karena sakit saja, apapun doamu, keinginanmu, mari semuanya berdoa untuk hal itu, supaya Tuhan membukakan jalan bagi kita, bagi anak-anak ibu yang takut selama ini hanya kepada manusia, dan Tuhan dibuat menjadi nomor 2 dalam hidupnya. Mari bertobat. Mari katakan kepada Tuhan pada hari ini, aku mau bertobat, aku mau mengikut Yesus, aku mau menyerahkan hidupku sungguh-sungguh kepadamu, dan Engkau yang terutama di dalam hidupku. Haleluya anak-anak ibu, mari lipat tangannya, kita berdoa untuk ini. Haleluya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik di dalam surga, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami Tuhan sudah mendengarkan firman. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa Bapa buat anak-anak kami Tuhan, yang pada saat ini baru pertama kali mengikuti ibadah online di tempat ini. Mari Tuhan Kau tolong mereka, berkati kehidupan mereka, pulihkan hidup mereka Tuhan. Dan pada saat ini biarlah mereka Tuhan Yesus Engkau tempatkan Bapa di tempat yang sesuai dengan kehendak-Mu. Biar mereka berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Mereka mengikuti firman-Mu. Mereka melakukan firman-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah kedua orang tua mereka. Berkatilah Tuhan apa yang menjadi doa-doa mereka. Biarlah Tuhan yang mengabulkan doa mereka. Apa yang mereka doakan Tuhan, biarlah itu semua Tuhan wujudkan menjadi nyata dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini juga kami berdoa buat anak-anak kami yang sedang sakit pada saat ini, ataupun siapapun yang sedang sakit, yang sedang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Mari Tuhan Kau tolong, Kau sembuhkan mereka. Apapun penyakit mereka, biarlah Tuhan yang menyembuhkannya. Dengan bilur-bilur-Mu Yesus, Engkau telah sembuhkan semua sakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkanlah Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati juga anak-anak-Mu Tuhan yang berdoa buat segala bentuk Tuhan Yesus pertobatan mereka. Kalau ada di antara mereka yang sedang terikat, yang tidak mengutamakan dengan Engkau, yang sedang enak-enaknya dengan segala kebohongan dunia ini, mereka mau bertobat di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang memberikan pertobatan kepada mereka. Ampuni segala dosa mereka, ampuni segala pelanggaran mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Dimanapun mereka berada kami tidak tahu, baik yang ada di kota, di desa Tuhan melawat mereka. Tidak ada mereka yang terkena virus COVID-19 Tuhan.
semuanya dalam perlindungan darah Yesus. Dalam nama Yesus kami menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Halo ya teman-teman, mari kita angkat pujian kita, hujan berkat. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Yuk terima, yuk terima, yuk terima, terima berkat. Yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan. Yuk terima, yuk terima, yuk terima, terima berkat. Yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Haleluya anak-anak ibu, tadi kita sudah diberkati oleh Tuhan dengan firman-Nya. Saat ini kita mau memberi kepada Tuhan apa yang Tuhan sudah titipkan kepada kita melalui orang tua kita. Mari kita berikan kepada Tuhan, siapkan persembahannya. Persembahan kita bisa dimasukkan ke dalam kantong persembahan, berikan kepada orang tua kita supaya diberikan, dimasukkan ke dalam amplop. Boleh diberikan kepada guru-guru sekolah minggu ya kan aku. Jadi yang tidak memberikannya kepada guru sekolah minggu bisa juga dimasukkan ke dalam kantong persembahan ketika ibadah kita pada hari Minggu. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita, Jalan Serta Yesus. Kita sambil mengutip persembahan kita. Haleluya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Haleluya anak-anak ibu, kita sudah sampai pada penghujung ibadah kita. Mari semuanya kita berdoa, kita mau tutup ibadah kita. Semuanya kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik dalam surga, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Karena Engkau telah menyertai kami Tuhan di dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan. Berkatilah Tuhan Yesus ibadah kami, sehingga ini Tuhan ibadah yang berguna dan Tuhan menjadi ibadah yang harum di hadapan-Mu. Tuhan ampuni segala kekurangan kami di dalam kami beribadah. Masih banyak kekurangan kami Tuhan, tetapi kami mau diajari untuk kami lebih lagi berubah, sehingga kami boleh disempurnakan seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu kalau kami sudah memberi Tuhan sebagian yang Tuhan telah titipkan kepada orang tua kami. Berkatilah Tuhan Yesus apa yang sudah kami berikan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati tangan-tangan kami yang memberi melalui orang tua kami. Berkati usaha pekerjaan
orang tua kami, berkati usaha pekerjaan anak-anak kami dimanapun berada. Tuhan, Kau berikan Tuhan Yesus berkat yang melimpah pada masa-masa pandemi ini Tuhan. Semuanya mereka Kau tolong, Kau cukupkan segala kebutuhan mereka. Tuhan, bukakan tingkap-tingkap di langit bagi kehidupan mereka. Bahkan usirkan belalang pelahap, segala penyakit kelemahan tidak bisa menjamah anak-anak kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa Bapa, buat hamba-Mu yang sudah turut ambil bagian semua di dalam ibadah online ini. Baik itu Tuhan pemain musik, baik itu guru-guru sekolah minggu, baik itu anak-anak kami sekolah minggu yang ambil bagian Tuhan. Semuanya Tuhan tolong, lindungi mereka, bungkus dengan darah-Mu yang berkuasa. Tidak ada virus COVID-19 yang bisa menjamah mereka, tidak ada penyakit yang bisa menghinggapi mereka. Tubuh mereka sehat, kuat, panjang umur diberkati, dan mereka mencapai apa yang mereka doakan, sehingga Tuhan berkenanlah hidup mereka di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Tuhan tolong lindungi mereka. Tidak ada mereka yang terkena virus COVID-19. Tidak ada mereka yang terkena penyakit yang membahayakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Segala pembunuh, roh kematian, pencabut nyawa, celaka maut Kau, penyakit, virus, apapun namamu, kami tolak kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau tidak bisa jamah anak-anak sekolah minggu. Kau tidak bisa jamah guru-guru sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi